Halo Kak Vensa. Halo Kak Andre. Iya, rapi bener kau. Iyalah. Oh, mau kemana? Sekolah minggu. Oh iya, aku juga mau sekolah minggu. Tuh sahabat lu adik-adiknya. Oh iya, adik-adik udah siap belum? Udah pakaian rapi belum? Udah mandi belum? Nah, itu yang penting. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah siap, Ayo kita sekolah minggu. betul. Ayo sekolah minggu yuk. Kak, Iya. ini ada konten bagus nih. Iya. Tapi kita lagi ibadah tuh. Oh iya. Simpan dulu. Maaf. Iya. Jangan sambil main HP. Terus? Jangan sambil makan. Terus? Jangan sambil tiduran kayak kamu tuh. Enggak lah. Oh iya. Saya mungkin enggak. Tapi kita harus tetap fokus pada ibadah. Oke? Sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. Selama mengikuti ibadah, harus tetap fokus. Bagaimana berdoa, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, serta mengikuti gerakan yang kakak-kakak instruksikan. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti sekolah minggu hari ini. Check it out. Salam Kak Lala. Halo Kak Titi, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke, gimana Salam kabarnya semuanya? adik-adik. Wah, luar biasa Pasti adik-adik ya. Wah, oh iya Kak. Katanya ini kan sudah new normal ya. Iya. Orang tua sudah bisa datang ke gereja. Iya. Tapi anak-anak kok belum ya? Oh, gini Kak, kita mesti kasih tahu adik-adik semua di rumah ya. Semuanya harus sabar semuanya. Kita harus ikuti aturan pemerintah bahwa usia anak-anak itu rawan sekali Iya. tentang COVID-19 ini. Iya. Tapi kita nggak perlu khawatir lah. Iya. Tetap semangat, tetap cinta Iya, Tuhan tetap semangat, ya. ya. Tetap semangat adik-adik semua ya. Iya. Tetap cinta Tuhan dan kita mau pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Iya. Dia pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, walaupun tidak bisa bertemu dengan secara langsung, kita harus tetap semangat di dalam memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Harus ya adik-adik, harus. Ya, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, kita pujikan pujian Haleluya. ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa, menghadap Tuhan dengan sikap yang sempurna. Kita tundukkan kepala. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan kepada Tuhan pagi ini, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap
lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Kami menikmati kasih karunia-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami Tuhan hari lepas hari bersama-sama kami semuanya Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat Haleluya. pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan Oh, kami terima anak-anak-Mu kasih, Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih ada di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Walaupun saat ini belum bisa bertemu dengan secara langsung, Tuhan kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau juga yang akan mengurapi anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Memberikan sukacita, memberikan Tuhan sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Titi, Ya, mulut Kak Titi itu berapa? mulutku satu. Satu ya. Hidungnya? Satu, lubangnya Satu. dua. Oh, dua. Tangannya? Dua. Ada semua di rumah? Sempurna Kak, sempurna ini. Sempurna ya? Iya, Sama seperti kita. Satu jumlah hidung dan mulutku, kita akan nyanyikan pujian ini dengan berdiri bersama-sama. Ya. Pakai gerakan tangan. Ya, dengan Semangat. semangat pasti ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Nyanyi dengan semangat. Kita memuji Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita dengan sempurna. Pakai mulut, hidung, dan tangan untuk memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulut. iya. Terus dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambut ini hai teman, dicipta Tuhan untuk memuji. Katakan satu Kak ya, satu ya dading semua. Satu jumlah hidung dan mulutku. Terus dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitam
hitamnya rambut ini, hai teman, dicipta Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji Iya, sekarang dengan mulut, yuk. dengan Mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan lompat, melompat, memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kaki lompat saya, melompat, memuji Dia. Katakan satu, 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 satu. Sudah hidup dan mulut. Oh ya, sekarang dua ya. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku hitam, hitam, hitamnya rambut ini, hai teman, dicipta Tuhan. Untuk apa? Oh, ya, terus dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kaki, ya, memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, memuji. Katakan Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang
Haleluya. Kita sudah menunjukkan bersama-sama Kak ya pagi hari ini. Kita senang, kita boleh mempermuliakan Tuhan dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan nyanyikan satu pujian lebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi. Katakan Aba Bapa. Aba Bapa, kami datang kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Bapa pagi ini. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tidak menyanyi sesuatu yang layak yang kami persembahkan dapat Engkau Tuhan. Mas perak tidak berarti dapat Engkau Tuhan. Kami punya hati hamba Tuhan yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, ku ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu
Haleluya, haleluya. Kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin senantiasa mempersembahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau akan terus memproses hidup kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin tetap senantiasa menyenangkan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Singkapkan rasa firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami semuanya sudah diberkati Tuhan. Kami bisa mengalami Tuhan, jamahan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan saksikan yang satu ini. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya.
Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Salam adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian untuk mendengarkan firman Allah. Setelah kita melihat cuplikan video tentang Abraham dan Ishak, pelajaran apa kira-kira yang dapat kita cuplik di sini, yang dapat kita pelajari, ya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik terlintas dalam pikiranmu bahwa setiap ucapan, setiap perkataanmu didengar dan diketahui oleh Allah? Judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu ucapanmu adalah doamu. Ucapanmu adalah doamu, ya. Di sini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Ishak tidak jadi disembelih untuk korban bakaran? Dan mengapa Tuhan Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak? Ya. Kenapa adik-adik? Oleh karena ada kata-kata iman, ada kata-kata positif dari Abraham sewaktu ia menjawab pertanyaan Ishak. Mari yang sudah menyediakan firman Allah, kita mau buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Ya, kita mau baca bersama-sama. Kak Wiwi bacakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya tekankan di sini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Nah, di sini menunjukkan kata-kata doa di dalam dirinya si Abraham, saudara. Ya, kalau adik-adik tadi sudah melihat videonya, betapa Abraham dan Sarah itu menunggu lama untuk mempunyai anak. Setelah punya anak, diminta sama Tuhan untuk sebagai korban bakaran. Ya. Tetapi walaupun ini merupakan kecemasan dalam diri Abraham, tidak diharapkan oleh Abraham, tetapi Abraham memang belajar mentaati Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata dan ucapan Abraham adalah kata-kata yang penuh iman. Kata-kata yang mengandung doa, kata-kata yang positif tentang Allahnya. Sehingga Tuhan melihat, bahkan Tuhan sampai mengetahui isi hati doa Abraham, adik-adik. Sehingga Tuhan melewatkan apa yang menjadi kecemasan Abraham. Tuhan melewatkan hal yang buruk terjadi pada Abraham, adik-adik. Nah, di sini kalau kita baca kembali bahwa Tuhan itu sangat melihat, mengetahui isi hati manusia. Apalagi manusia itu walaupun hatinya sedih, berat hati, tetapi dia mau mentaati, Allah melewatkan yang terburuk, hal yang terburuk pada diri anak-anak Tuhan. Ayat 11 sampai 14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham
menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ucapan atau perkataan adalah doamu. Ucapan atau perkataan adalah harapan dan masa depanmu. Ya. Tuhan merencanakan damai sejahtera di dalam diri kita. Maka dari itu hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan berkata yang sembrono, jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata yang mengutuki diri sendiri atau orang lain. Berkatalah yang positif dan memberkati. Karena apa? Oleh karena perkataanmu sangat menentukan baik buruknya hidupmu. Perkataanmu sangat menentukan baik buruknya harapanmu. Perkataanmu sangat menentukan baik buruknya masa depanmu. Kalau engkau sakit, perkataanmu sangat menentukan sembuh tidaknya dari sakitmu. Jadi berkatalah dan ucapkanlah yang baik, yang positif tentang Allahmu untuk dirimu dan orang lain, ya. Jadi kalau engkau ingin melihat hari-harimu baik seperti Abraham, ingat adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ingat jamu. Apa jamu? Jaga mulutmu, ya. Terus jangan kipu. Apa jangan kipu? Ya, bibir jangan menipu, supaya engkau melihat hari-harimu baik seperti Abraham. Ya, tadi katakan bahwa Abraham walaupun hatinya sakit, ya, berat hati, ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia tetap belajar mentaati Allah. Dia tetap berkata yang positif tentang Allahnya kepada Iska, sehingga dia mendapat ganti, yaitu seekor anak domba untuk sebagai pengganti Iska anaknya. Kalau adik-adik baca selanjutnya, di situ akhirnya Abraham berlimpah-limpah berkat, lalu namanya termasyhur, berlimpah-limpah, dan namanya terkenal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup, kita mau buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ayo kita mau baca sebagai ayat penutup. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi harus menjaga lidah dari yang jahat, menjaga bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mulai sekarang mari ucapkan, katakan dalam segala sesuatu yang positif tentang Allah. Umpama sakit, saya pasti sembuh. Umpama adik-adik nggak bisa, saya pasti bisa. Jadi ucapan-ucapan yang positif, ya, maka anugerah Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Kiranya kita dijauhkan dari ucapan-ucapan yang buruk yang mengutuki diri kita sendiri. Mari kita mau koreksi diri kita selama ini. Apakah kita sudah berkata baik, kita berkata benar, berkata positif. Kalau seringkali orang itu adik-adik suka berkata yang sembrono, padahal kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu adalah harapan. Kata-kata itu adalah masa depanmu. Berkatalah yang baik tentang Tuhanmu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semuanya. Mari kita mau tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa,
kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Selama ini mungkin kita selalu berkata yang sembrono untuk diri kita, ya. Kita berkata yang tidak benar tentang diri kita sendiri. Tetapi mulai pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Allah dan engkau ingin melihat hari-harimu baik seperti yang dirasakan dan dinikmati Abraham, engkau harus rubah dalam engkau berkata-kata dan mengucapkan segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus berhati-hati dalam mengucap. Kami harus berhati-hati dalam berkata-kata. Karena ucapan dan perkataan kami adalah sebagian dari doa dan harapan dan masa depan kami. Ajari kami Tuhan untuk berkata-kata yang positif tentang Engkau, yang positif tentang diri kami, supaya kami menerima anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati anak-anak semuanya. Engkau akan mengubah cara hidupnya, cara berkata-katanya, sehingga setiap anak Tuhan menerima kemurahan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berserah dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, masih semangat kan ya? Nah, berapa minggu lalu kita sudah ada tantangan untuk membuat video ayat hafalan. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang sudah mengikuti tantangan tersebut. Videonya semuanya bagus-bagus semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti tantangan ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, di antara semuanya itu ada 5 orang yang terbaik. Nah, 5 orang yang terbaik itu siapa ya? Nah, dari unit Agape ada Keisha dan Keisa. Hai teman-teman, nama saya Keisha dari Pertama 2. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dari unit Breiji ada Demelsa dan Marcel. Shalom teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu semua. Saya Demelsa Karunyasino dari kelas Nadia 2. Di video kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari kitab Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi ini. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Dan yang terakhir dari unit Eklesia ada Abel. Halo, Abel mau hafalin ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
tepuk tangan buat teman-teman kita ini. Nah, akan ada hadiahnya loh. Hadiahnya akan diantarkan ke rumah teman-teman masing-masing. Nah, terima kasih telah berpartisipasi mengikuti tantangan video membuat ayat hafalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.